Nah, sejauh mana kritikan itu bisa diizinkan? As long as kamu satu dari riset banyak, dan dua punya pemahaman soal itu, dan yang ketiga ada yang ingin kamu sampaikan. Yang ingin kamu sampaikan itu sudah melewati tahap-tahap riset dan pemahaman gitu. Menurut saya itu udah sah-sah aja sih, karena Di chat ada nih Kak ada. dari Gusti Ape. Bentar, saya tertarik. Bagaimana? Nggak, saya tertarik sama Nyai Blorong. Saya nulis novel cuma 2 jam, keren banget. Itu napas saja udah jadi novel kayaknya. Iya, ya ampun. Aku 2 jam tuh Tarik main Mobile Legends napas. Mobile Legends tuh cuman 5 game itu. Ya ampun, cepet banget 2 jam. Next ke pertanyaan dari Gusti Ape nih Kak. Uh-uh. Bagaimana cara yang aman untuk menulis budaya lain dengan maksud mengkritiknya? Sementara kita bukan bagian dari anggota masyarakat budaya tersebut. Misal, mau mengkritik mau mengkritik soal kasta di India atau mengkritik diskriminasi orang Okinawa di Jepang. Nah, sebenarnya yang harus dilihat itu adalah kenapa budaya itu dikritik. Dan apakah dikritiknya dari orang luar atau dikritiknya dari orang dalam itu sendiri. Itu harus dicek dulu. Kayak apa ya? Ini yang baru terjadi nih ya. Di MotoGP kan pawang hujan tuh lagi heboh tuh. Iya nggak sih? Kalian pada nggak di MotoGP tuh lagi heboh soal pawang hujan. Soalnya pawang hujan tuh di tweet sama MotoGP sendiri. Mereka tuh bisa ngusir hujan gitu. Sebenarnya kebudayaan lokal Bali kan. Nggak cuma Bali sih, nggak budaya lokal Indonesia kan pawang hujan itu. Rain shaman gitu. Apakah itu dikritik orang Indonesia? Dikritik. Tapi apakah semuanya mengkritik? Enggak juga. Ada beberapa yang mendukung gitu. Jadi harus cek dulu yang mengkritik itu siapa. Jangan sampai kita pribadi individual mengkritik, tapi kita nggak ngerti apakah orang dalamnya itu juga mengkritik apa enggak gitu. Itu yang penting. Itu satu. Jadi di riset dulu kenapa kritikan itu bisa terjadi. Iya, Kasta. kasta di India. Mau ngeliat dulu apakah itu terjadi di India atau enggak. Apa sih jadi India itu apakah dikritik sama orang sana juga apa enggak. Yang kedua adalah baca literatur, baca skripsi. Biasanya skripsi itu pasti udah ada penelitian kualitatifnya kan. Iya nggak sih? Kita kan pasti kerja skripsi semua nih. Skripsi itu pasti udah di based on scientific research kan. Itu dibaca dulu. Nah, yang ketiga adalah yang bisa dilakukan adalah tadi coba menelpon orang sana, menghubungi orang sana India langsung. Saya pernah menulis soal kasta itu di cerpen saya yang tadi, yang Toraja berjudul Petilan Cita Nehemia yang udah di tangga surga. Itu saya juga nyelipin soal kasta, dan itu saya baca skripsinya. Apa sih yang bisa terjadi di kasta-kasta orang Toraja itu gitu, sampai saya baca zaman dulu tuh pernah ada pastor yang coba menghapuskan kasta-kasta itu. Nah, kayak gitu-gitu kan pasti ada scientific base-nya kan, nggak cuman kita yang berpendapat kayak itu dikritik gitu. Jadi di set dulu gitu. Cara amannya sih gitu. Jadi ketika sekarang saya tanya nih, emang mungkin yang kemarin novel cerpen Toraja itu kasih tanya, kalau saya tahu sih ya karena saya udah baca skripsian orang, saya udah nelfon aus itu langsung. Saya juga baca soal kebudayaannya di buku yang ada di Pusnas gitu. Jadi backup saya lengkap gitu. Ketika ditanya, saya pasti ada datanya gitu. Jadi itu sih cara yang aman untuk menulis budaya orang lain. Dan itu saya kritik sebenarnya. Tapi saya kritiknya yang cantik gitu loh. Ini kan kita kan ngomongin soal fiksi ya. Ini bukan soal non fiksi kan, Gusti. Dan ketika kita nulis fiksi kan pasti ada karakter. Karakter itu pasti background sendiri kan. Jadi yang harus kamu lakukan adalah jangan sampai kamu yang mengkritik hal tersebut, tapi si karakter kamu yang mengkritik hal itu. Gitu. Kalau mau saya simpulin adalah yang pertama riset penting, yang kedua ingat ya sudut pandang penulis sama sudut pandang karakter itu beda. Misalnya kita tidak suka sama praktik si kasta tadi, jangan sampai kita sebagai penulis pengen mengkritik hal tersebut, tapi jatuhnya kita yang mengkritik gitu. Harusnya si karakter yang mengkritik, bukan kita yang kritik. Nah, gimana cara karakter ini mengkritik? Kasih background dia. Misalnya dia dari kasta rendah, dia nggak suka dengan kasta rendah itu, jadi dia tuh pengen untuk dia membebaskan diri dari kasta. Nah, itu jangan sampai jadinya kita yang punya sudut pandang, tapi harus si karakter yang punya sudut pandang. Beda itu, sudut pandang penulis, sudut pandang karakter, ada lagi sudut pandang narator.
Kalau separator narator tuh berarti ketika kita nulis pakai sudut pandang orang ketiga. Nah, itu beda lagi. Oke, ada lagi dari stanza, tapi sebelumnya ini Piver udah angkat tangan dari tadi, nggak diturun-turunin, kasihan. Iya, Boleh, kakak Piver silahkan. Gini mau nanya soal menulis secara fiksi ya. Saya kan menempatkan diri sebagai pembaca nih. Ini hubungannya juga pada saat nanti saya nulis gitu. Biasanya kalau baca soal yang mengangkat background-nya budaya satu tempat gitu kan, lagi seru-serunya nih, kok lagi seru-serunya baca, terus tiba-tiba ada apa ya, ada dialog tokoh-tokohnya yang memakai bahasa daerah yang tidak umum. Artinya bahwa bahasa daerah yang benar-benar hanya dimengerti oleh orang yang berasal dari daerah tersebut. Nah, itu gimana kok? Biar nggak keputus emosi kita gitu. Seru-seru aja sampai habis gitu. Makasih. Saya tuh ingat banget dulu sering baca buku. Saya kan baca buku ketika SMP, ketika SMA kan berarti kebanyakan buku-buku berata Jawa ya. Jadi kebanyakan mereka tuh nggak ngasih tanda kaki karena mereka pikir wah semua orang Indonesia bisa bahasa Jawa. Nah sebenarnya juga dari dulu saya sudah gedek sih kayak gitu, kayak kenapa sih cuma budaya Jawa yang ditonjolkan gitu. Makanya ketika saya nulis cerpen saya ini Jawa Pos, Elegis Keping Pagi, itu ketika mereka minta ditayangkan saya udah bilang langsung ke editornya, saya nggak mau ini semua bahasa K diterjemahin. Saya kayak pengen bukan balas dendam sih, lebih ke arah dulu tuh juga saya sering nonton film pendek dan semua tuh pakai bahasa Jawa full dialognya. Dan saya nggak ngerti, saya sampai harus ngelihat teks bahasa Inggris untuk ngerti dialognya. Jadi menurut saya ya kebudayaan itu memang harus bisa apa ya? Bukan masalah kenyamanan ya, tapi harus bisa membuat orang resah gitu loh. Kok gue nggak ngerti bacanya? Ngerti nggak sih maksud saya? Maksudnya ngerti sih sebagai membaca, mungkin kayak capek kali harus turun gitu. Karena jujur novel saya yang pertama, yang Takut Jung Usai, itu saya sempat berdebat panjang sama Mbak Endah. ini kayak nggak pernah saya bahas deh. Saya sempat berdebat panjang sama Mbak Endah, saya tuh nggak mau dialognya diterjemahin ke bahasa Indonesia. Karena waktu banyak banget saya Dayak Mualangnya nggak mau saya terjemahin. Akhirnya berdebat panjang, kita naik ke KPG untuk meraih perdebatan saya dan Mbak Endah. Akhirnya tuh Mbak Endah yang menang. Karena KPG bilang gini, orang Indonesia itu tipikalnya nggak suka baca ada catatan kaki. Tadi seperti yang Mbak Viver bilang kan. Tapi kalau menurut saya pribadi, ketika kita melihat budaya yang asing, saya sih akan baca sampai habis itu dialognya, baru serat bawah. Gitu loh. Menurut saya sih nggak bisa ngasih trik, tapi saya cuma mau bilang kalau misalnya kalian nulis itu udah bener dialognya, ya jangan terjemahin. Kenapa harus diterjemahin? Hanya karena kenyamanan baca gitu. Saya sih pengen lebih mengedukasi pembaca kalau misalnya ada dialog yang bukan bahasa yang kita ngerti, kayak so far kebanyakan bahasa novel Indonesia kebanyakan bahasa Jawa kan. Ini saya nggak ada benci-benci sama Jawa enggak ya. Saya cuma bilang kalau novel Indonesia kan kebanyakan Jawa kan dialognya. Dan orang pasti kayak ngerti kan, ngerti dikit lah, saya juga ngerti dikit gitu dialognya. Tapi kenapa ketika ada dialog lain yang bukan budaya Jawa tuh orang jadi resah gitu, kayak oh ini saya nggak banget ini gitu. Jadi ya ketika ada dialog-dialog lain yang itu udah benar penulisannya, menurut saya sih nggak usah terjemahin. Kasih aja tertengaki. Jadi biar orang ngerti gitu. Soalnya kalau udah diterjemahin langsung ke sebelahnya, orang tuh nggak akan ingat lama gitu dialognya. Itu menurut saya ya. Selanjutnya dari stanza, Kak Kawi. Saya stanza. Ingin tanya, bagaimana... Kamu bukan netams. Astagfirullah. Maaf. Kak, saya stanza. Ingin tanya, bagaimana kita bisa mengkritik budaya meski budaya kita sendiri kenal baik tanpa melewati batasan sara yang sering sangat sensitif? Sejauh mana kritikan itu bisa diizinkan? Izinkan. Wah, ini unik nih pertanyaan ini. Saya sih kalau mau mengkritik ya, saya sih bisa mungkin tadi membaca banyak banget. Karena kritikan itu kadang-kadang ada aja orang yang nggak. Kayak misalnya contohnya gini, di India itu ada satu budaya di mana kalau misalnya suaminya meninggal, istrinya harus bakar diri. Itu budaya yang di India tuh saya pernah baca dan itu dikritik banget. Tapi toh begitu pun kejamnya,
masih ada pasti orang-orang yang setuju karena itu kan gitu. Jadi again lagi-lagi kritikannya itu harus dilihat dulu apakah benar-benar kritikan hanya karena kita tidak customize dengan budayanya atau memang itu ketika terjadi di daerah kita sendiri gitu. Contohnya aja deh, di Toraja itu kan kadang-kadang di Toraja itu kan ketika orang meninggal, dia kan tulangnya ditaruh tuh, nggak dikuburin. Kita sebagai orang luar Toraja pasti ngerasa aneh kan, ya nggak sih? Kayak kenapa itu kayak gitu kuburannya gitu. Tapi apakah kita berhak mengkritik ketika orang-orang tersebut juga udah biasa gitu dengan hal tersebut gitu. Karena apa yang menurut kita benar, apa yang menurut kita salah, belum tentu orang itu sebut salah juga kan. Gitu loh. Jadi again, kalau kalian bilang kalian mau mengkritik suatu budayaan, jangan mempersempit sudut pandang kita gitu. Maksudnya again ini ngomongin budaya ya, yang pasti udah ada bertahun-tahun gitu. Jadi kalau mau mengkritik pastikan ada sudut pandang yang lain gitu dari di pikiran kita gitu. Karena setiap isu pasti ada dua sudut pandang kan. Jadi itu harus diteliti dulu tuh, harus dicek dulu satu. Jangan sampai kalian masukkan sudut pandang penulis ke sudut pandang karakter. Tuh. Nah, sejauh mana kritikan itu bisa diizinkan? As long as kamu satu dari set banyak dan dua punya pemahaman soal itu, dan yang ketiga ada yang ingin kamu sampaikan. Yang ingin kamu sampaikan itu sudah melewati tahap-tahap riset dan pemahaman gitu. Menurut saya itu udah sah-sah aja sih, karena ketika orang nanya, kamu udah punya istilahnya udah punya amunisi gitu untuk menjawab. Gitu. Sebenarnya kalau batasan sara pun kita nih kan again banyak banget ya budaya yang kita bahkan kadang-kadang nggak tahu gitu. Sebagai contoh di Bali itu ada budaya membatik pakai darah manusia. Apakah kita mendengarnya aneh? Aneh. Tapi bagi mereka apakah aneh? Itu enggak. Karena itu udah budaya turun-temurun. Apakah kita berhak mengkritik? Berhak aja. Tapi again, lagi-lagi, teliti dulu, pahami dulu gitu. Baru kita bisa tahu sudut pandang yang banyak gitu. Mungkin mengkritik tuh bahasanya terlalu kasar, nggak kasar, terlalu tackle ya. Mungkin tapi memberi sudut pandang kita terhadap budaya itu. Gitu. Itu nggak apa-apa sih menurut saya dalam tulisan gitu. Tapi again, jangan sampai itu masuk ke sudut pandang penulis ya. Itu harus dipisahkan. Itu Lanjut ke Meti Rosiana. Izin bertanya Kak Awi. Saya Meti dari Bandung, Mbak. Kita tentang budaya Bali dan Lombok itu hampir sama. Bagaimana cara membedakan budaya yang hampir sama untuk menonjolkan salah satu budaya? Tadi saya bilang salah satu unsur cerita kan ada namanya lokasi ya, setting itu pasti beda kan. Itu bisa kamu mainin di situ sih sebenarnya. Bahkan setahu saya bahasa Lombok dengan bahasa Bali juga beda kan. Itu bisa kamu mainin sih. Kayak tadi saya bilang, saya aja nulis soal Dayak aja tuh, yang Dayak Mualang sama Dayak Kanayan. Itu kan beda tuh. Novel yang pertama tuh Dayak Mualang, yang ketiga tuh Dayak Kanayan. Nah, itu beda kan. Bahkan dari bahasa beda. Dari Dayak Mualang itu betang, rumah kamu itu betang. Tapi kalau bahasa Dayak Kanayan, mereka nyebutnya radang gitu. Itu aja udah beda. Pasti ada semirip-mirip apapun budaya itu pasti ada yang beda. Oke. Dari Petrus Setiawan. Pembahasan hari ini sangat mencerahkan khususnya mengenai etika menulis budaya. Mengenai memperbaiki style sendiri, bolehkah sedikit digambarkan, Mas? Aduh, style tuh gimana ya? Menulis baik itu gampang menurut saya. Nulis dengan ciri khas yang ketika orang baca, oh ini tulisannya tulisan Awi, itu susah. Susah banget. Jadi style sendiri tuh gimana ya dibilangnya? Susah sih dibangunnya. Untuk mendapatkan style itu kamu harus banyak nulis, itu udah nggak bisa, udah nggak bisa digugat sih. Jadi ketika pembaca itu baca, dia langsung tahu itu tulisan kamu gitu. Dan itu menurut saya adalah hal yang paling sulit yang bisa dicapai seorang penulis. Memperbaiki style sendiri ya itu sih, kamu harus banyak nulis aja. Lama-lama kamu kan akan ngerti kok gaya tulisan kamu gimana. Semoga menjawab ya, Mas Petrus. Dari Desma, izin bertanya, Kawi. Misalnya kita menampilkan sedikit kritik pada budaya yang sedang ditampilkan dengan suatu konflik di tulisan kita. Kita harus kasih solusi juga kah? Apakah metode cliffhanger diperbolehkan? Ini kalau konteksnya cerpen ya. Saya itu lagi-lagi sering banget bilang ke penulis cerpen itu bukan cerita panjang yang dipendek-pendekin. Again ya, cerpen itu bukan cerita panjang yang dipendek-pendekin. Jadi jangan sampai terjebak satu pola kayak ini harus ngasih solusi. Cerpen itu nggak ngasih solusi kok. Karena ketika cerita, bahkan novel sekalipun, ketika cerita itu berakhir,
menurut saya kehidupan karakter dalam itu terus hidup gitu. Jadi yang nggak harus kamu kasih solusi, kamu cliffhanger juga nggak apa-apa. Itu kan tergantung lagi kamu mau mengakhiri ceritanya gimana. Bahkan cerpen saya yang di Australia itu cuma berakhir dengan kalimat subhanallah, subhanallah. Udah nggak ada penyelesaiannya. Karena konflik internalnya yang mau saya tonjolin di situ. Gitu. By the way, cerpen saya yang di Australia itu bercerita soal Chinese Muslim. Jadi kan again itu kan masukin agama dan budaya ya, gitu sih. Dari Mika ke Awi untuk memasukkan folklore dalam tulisan terbatas, kata tipsnya please. Cerita pendek, apalagi fiksi mini itu kan mini ya. Jadi jangan sampai jadi cerita panjang jadi pendek-pendekin. Banyak banget penulis yang terjebak di situ gitu. Jadi dia pengen kayak semua dimasukin gitu. Nah, itu sebisa mungkin dihindari karena jadinya satu tulisannya jadi nggak fokus. Again, ini cerpen ya, ngomongin cerpen ya. Tulisannya jadi nggak fokus gitu loh. Jadi ya kamu tahu tulisan terbatas, konfliknya nggak usah banyak-banyak gitu loh. Jangan sampai ada konflik si side B, side C, side B-nya gitu loh. Jadi ya fokuslah ke satu konflik yang mau kamu angkat, ya udah kembangin dari situ, jangan kamu bercabang-cabang lagi gitu. Sebenarnya gitu sih kalau untuk yang terbatas. Ada Mas Kyota Hamzah sama Bu Amdullah. Itu Kayaknya Bu Amdullah dulu ya. Bu Aam pasti kalau di absen dulu pas zaman sekolah nomor 1 pasti Aam. Selalu pertama dan selalu disangka laki-laki. Halo Ibu. Boleh saya dulu? Boleh Bu. Udah kena absen kita Bu. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kalau tadi kan saya mindsetnya mau bicara tentang mau mengikuti tentang folklore, tapi ternyata kebanyakan budaya itu beda ya. Beda nggak budaya dengan folklore atau folklore bagian dari budaya? Kalau setahu saya folklore itu kan tentang dongeng ya atau legenda gitu ya. Itu yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau membuat sebuah dongeng yang sudah tersebar di masyarakat, terus dibuat ada semacam perubahan gitu ya, itu tidak melanggar aturankah gitu? Misal semacam apa ya? Misalkan kalau dari Jawa Barat misalkan semacam Sangkuriang. Itu kan ceritanya tentang si anak durhaka yang bukan ya anak durhaka, anak yang diusir oleh anaknya, anak yang diusir oleh ibunya, sekian tahun bertemu lagi, ternyata si ibunya masih cantik dan dia jatuh cinta. Bagaimana kalau kita buat, misalkan nih, kita buat cerita Sangkuriang, tapi kemudian ternyata ceritanya dibelokkan atau diubah sedemikian rupa, misalkan ternyata ayahnya tuh jadi manusia gitu. Kan ayahnya itu kan seorang anjing, si Tumang ya, anjing gitu. Ternyata ayahnya jadi manusia sehingga si Sangkuriang tidak bisa, jadi bukan dengan diberi tantangan melarang untuk jatuh cintanya itu, bukan dengan diberi tantangan, tapi dengan diadakan halangan lain gitu. Jadi jadi semacam apa ya, mengubah gitu. Boleh nggak mengubah sebuah cerita legenda dengan imajinasi kita gitulah. Gitu, Panjang. Oke, terima kasih ya. Sama-sama Ibu. Ya, Assalamualaikum. Saya simak di sini. Siap-siap. Kalau yang pertama sih, again, folklore itu produk dari budaya ya. Jadi udah betul sih sebenarnya Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sih bilangnya nggak apa-apa ya kalau misalnya mau reimagine ya, mengimajinasikan ulang si cerita rakyat tadi. Karena menurut saya cerita rakyat itu kan diturunkan secara turun-temurun ya Bu. Pasti ada yang tergeser kan. Kayak misalnya cerita rakyat dari nenek buyut ke anaknya, ketika diturunkan berulang-ulang pasti ada penyesuaian kan dalam cerita itu gitu. Ini menurut saya sebenarnya nggak apa-apa gitu. Karena saya juga sempat nulis cerpen soal di Pontianak itu kan terjadi gara-gara ada sultan yang nembakin meriam, dan di mana meriam itu jatuh
bakal jadi ibu kota Kalimantan Barat kan. Dan Sultan jatuh di Pontianak waktu itu. Tapi di Pontianak itu banyak kuntilanak. Jadi si Sultan ini dengan bantuan si Sultan ini akhirnya mengusir kuntilanak itu kabur gitu. Saya sempat kan nulis cerpen dari sudut pandang si kuntilanak yang diusir gitu. Jadi kalau mau nulis ulang sih menurut saya nggak apa-apa. Asal again jangan sampai jadi terlalu apa ya bilangnya, malah jadi menyinggung gitu loh. Gitu sih. Semoga menjawab ya Ibu. Ya, lanjut ke Mas Kyotas, silakan Mas. Oh ya, terima kasih. Selamat sore. Ini apa? Tadi ada mungkin kelewatan tadi. Saya sempat nulis di chat. Oh iya. Salah Tams itu berarti. Iya. Tapi nggak apa-apa. Ini ada yang saya tanyakan tentang ini apa? Kan kalau nulis dari budaya luar, mesti anggap saja dari anggapnya bukan dari kita, anggapnya saya dari Jawa Timur ingin menulis cerita dari Jawa Barat, kan itu harus membutuhkan survei yang istilahnya itu benar-benar apa ya, kuat di baik itu apa namanya literasinya maupun risetnya. Nah, seandainya kalau kita ingin menulis apa ya, semacam dari kita sendiri, sesuatu yang sangat dekat dari yang kita rasakan dan juga kita ketahui supaya ya tidak ada miskomunikasi. Soalnya banyak kejadian kayak ini. Biasanya kalau di Sidoarjo ada yang namanya nyadran, ada yang namanya ruah desa. Kalau nyadran itu di daerah sungai sama yang dekat tambak, dekat dengan laut. Kalau ruah desa sama. Cuma bedanya di sawah-sawah. Itu kan ada semacam kayak makan bersama gitu loh. Kalau dulu kan kayak tumbal, tapi biar gak ada masuk Islam itu, biar gak ada tumbal diganti dengan tumbengan. Nah, ini yang saya semacam apa ya, memberi sedikit biar gak miskomunikasi. Terus yang kedua tentang apa namanya, hampir sama kayak tadi ya Bu tadi, cuma ini kan ini saya sering terjun ke lapangan, sering menemui cerita rakyat yang mungkin di tempat lain hampir sama tapi dengan tokoh yang berbeda. Misalnya kalau di Jakarta ada yang namanya Si Pitung. Betul. Di Sidoarjo ada yang namanya Sarip Tambak Oso. Jadi dia itu pencuri, tapi mencuri disebarkan ke masyarakat apa namanya miskin di daerah Sidoarjo. Dan ibu pun kalau dia mati, dia hidup lagi selama orang tua ibunya itu masih memanggil nama anaknya. Ya hampir sama kayak itu lah, cuma beda ini. Terus ada lagi banyak sekali yang saya temui apa ya, semacam kok bisa ya, dalam artian namanya beda tapi jalur apa namanya, jalur ini hampir sama. 100 tahun sebelum itu. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Bolehkah kita masukkan yang berbeda? Apakah nanti takutnya aku apa? Kok ini kayak mengklaim budayanya, tapi datanya dari data Belanda, dari koran Belanda tahun 1800-an itu ada memang. Mungkin itu yang saya tanyakan. Ingin saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Kyoto. Kalau luar negeri namanya Robin Hood ya. Curi buat orang lain. Sebenarnya apa ya, kalau menulis budaya sendiri itu menurut saya hal yang harus dilakukan sih memang. Kalau ada kritik-kritik kayak gitu ya lakuin aja, as long as itu budaya sendiri dan kalian mungkin merasa kayak ada keresahan gitu. Kita kan menulis karena ada keresahan dengan dalam diri kan. Menurut saya sih ya ditulis aja. Menurut saya itu merupakan apa ya, tanggung jawab malah gitu untuk kita bisa menuliskan hal itu gitu. Karena kalau bukan kita sebagai orang yang tinggal di situ yang menuliskannya, siapa lagi gitu kan. Jangan sampai kita marah-marah kayak kok bisa sih orang luar nulis soal budaya kita gitu. Tapi kita sendiri nggak mau nulis gitu. Jadi jangan sampai terjadi gitu. Apalagi ini kan kita kan berasal dari Nat itu kan banyak persebaran membernya luas kan. Ya kan? Tams sisi kan luas kan, si Nat ini kan persebaran budayanya sampai cuma terpusat di Jawa gitu. Lagi-lagi ya. Jangan saya bukan anti Jawa ya. Saya mau bilang kayak kita juga harus ngasih ruang untuk penulis-penulis luar Jawa gitu loh. Yang kita kan kadang-kadang nggak tahu budayanya gimana.
Tadi Mas ada pertanyaan nggak ya? Atau menyampaikan ini deh? Menyampaikan ini aja cerita. Ada yang kedua, yang tadi, yang terakhir tentang kemiripan cerita. Kalau itu saya sih nggak paham ya, karena saya bukan antropologis. Kalau bisa mirip itu juga nggak tahu. Jujur, itu bukan ranah saya untuk menjelaskan kenapa bisa mirip. Tapi again, folklore ini kan diturunkan secara turun-temurun. Bahkan cerita di novel cerpen aja banyak jadi kemiripan kan. Saya nggak bilang mereka plagiat ya. Jadi kemiripan kan, karena cerita ya pasti plotnya gitu-gitu aja gitu loh. Jadi kalau misalnya dibilang mirip ya itu bukan hal yang mustahil gitu loh untuk terjadi menurut saya sih. Kalaupun mirip ya berarti memang ada hal seperti itu terjadi di beda tempat, atau mungkin cerita yang sama diturunkan turun-temurun dan orangnya pindah, mungkin jadinya bergeser gitu. Saya nggak ngerti gens itu antropologis, tapi hal seperti itu kalau jadi kenapa juga jujur saya nggak tahu, tapi itu hal yang mungkin terjadi sih Mas. Either mereka orang yang sama diceritakan oleh penutur yang berbeda, atau mereka cerita yang berbeda sama sekali tapi punya kemiripan yang terjadi. Menurut saya gitu sih. Mas kita mungkin ada antropologis ini yang bisa menjelaskan. Terima kasih banyak atas ininya. Iya, sama-sama Mas Fiat. Kayaknya kalau kita sebagai penulis tuh harus juga ngerti sih batasan-batasan kita nulis tuh sejauh mana gitu. Kalaupun misalnya mau dijadiin ada unsur-unsur sara, quote unquote gitu atau dewasa ya, itu kita yang ngerti sendirilah mau sampai mana batasan tulisan kita gitu. Again pas ini kan kita pasti share kan dan orang bisa baca kan gitu. Ya lihat aja sih ntar si tanggapan si baca gimana gitu. Ada lagi yang mau raise? Jika tidak, gini Kak, boleh cerita kemarin waktu misalkan waktu bikin YTKU itu risetnya gimana sih? Karena kan di dalamnya tuh ya saya belum tamat, iya. Kayaknya sih nanya deh. Sih udah tamat soalnya.